Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan Gibran melanggar aturan saat bagi-bagi susu. Padahal saat diperiksa Gibran membantah ada unsur politik dalam kegiatan tersebut. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan perkara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu di acara Car Free Day sebagai pelanggaran. Meski melanggar, hal itu bukanlah termasuk pelanggaran hukum pemilu. Dalam surat putusannya, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta Pusat menduga kegiatan bagi-bagi susu itu terdapat unsur kepentingan politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan cawapres yang didukung parpol. Sementara usai diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat Rabu siang, Gibran mengklaim tidak ada muatan politik dalam kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukannya. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Nggak ada. Tidak ada sama sekali kegiatan politik. Sementara itu, sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat telah jauh-jauh hari memutuskan bahwa kegiatan Gibran di Car Free Day bukanlah pelanggaran. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, simulasi pemungutan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah menuai protes lantaran dalam simulasi mencantumkan 2 pasangan calon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Atas kasus tersebut, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD telah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3 Mahfud MD telah mengajukan komplain kepada KPU atas simulasi surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom paslon presiden dan wakil presiden. Mahfud telah meminta kepada Ketua Umum KPU Hasyim Asyari untuk memperbaiki simulasi surat suara yang meniadakan kolom paslon nomor urut 3. Sudah Pak Hasyim Ketua KPU sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, dia bilang kalau tidak 1, 2, 3, 4 sehingga semuanya bisa terbuka. Dan itu sudah ada jawaban Pak Hasyim. Tapi merasa resmi dirugikan kepada Pak? Merasa dirugikan nggak? Karena kan sudah berlangsung juga Pak beberapa daerah Pak. Ya tapi harus diperbaiki. Sementara itu terkait polemik surat suara simulasi pada presiden dan wakil presiden 2024 yang hanya ada 2 kolom, KPU Surakarta hanya menjalankan sesuai arahan KPU Pusat yang mengacu pada surat nomor 1447. Memang kita ini KPU Kabupaten Kota kan melaksanakan perintah secara hierarkis. Nah, kita adalah lembaga pelayanan publik. KPU ini juga lembaga hierarkis yang mana kita harus taat dan patuh terhadap perintah baik KPU Provinsi maupun perintah KPU RI. Jadi jelas KPU Surakarta itu sama dengan KPU Kabupaten di seluruh Indonesia memedomani surat 1447 dalam hal salah satunya melaksanakan simulasi. Jadi soal materi, kemudian desain surat suara ada include di surat 1447 itu Mas Septian. Kejanggalan simulasi pemungutan suara yang hanya mencantumkan 2 pasangan calon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden terjadi di beberapa daerah. Salah satunya di Lebak, Banten saat ratusan warga Baduy luar mengikuti simulasi pemungutan suara pemilihan presiden. Hal serupa juga terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara dan Surakarta, Jawa Tengah hingga menuai protes dari Bawaslu setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui para nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk peluncuran program andalannya, yakni penghapusan hutang nelayan. Di lokasi berbeda, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Ciamis, Jawa Barat. Sementara Prabowo Gibran hari ini tidak berkampanye.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari kampanyenya di Jawa Tengah. Kali ini, Ganjar mengunjungi tempat pelelangan ikan Karanganyar di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Di lokasi ini, Ganjar meluncurkan salah satu program andalannya, yakni program hutang nelayan macet dihapuskan. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan menghapus utang macet seluruh nelayan di Indonesia yang totalnya mencapai sekitar 190 miliar rupiah. Ganjar menyebut utang kredit macet para nelayan ini akan dihapus guna meringankan beban pikiran dan dapat menumbuhkan ekonomi nelayan. Pola ketika jual beli di tempat pelelangan ikan, ternyata mundurnya sampai dengan 1 bulan. Maka rasa-rasanya itu butuh akses permodalan agar ketika mereka melepas ikannya langsung bisa dibeli. Ini problem-problem dari nelayan yang hari ini kita temui di Rembang. Bapak-bapak di sini. Sebelumnya, Ganjar melakukan tabur pupuk di sawah bersama petani di Desa Kutukan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di Blora, Ganjar sempat menyerap aspirasi dari para petani dan warga, sembari kembali menggulirkan program di mana kredit macet petani akan dihapuskan oleh Ganjar. Penghapusan kredit macet ini bertujuan agar petani kembali bangkit berproduksi sehingga kebutuhan pangan tercukupi. Di lokasi berbeda, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Ciamis, Jawa Barat. Kedatangan Anies Baswedan disambut pendukungnya ketika tiba di Gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat pada Kamis siang. Anies menyampaikan orasi politiknya, mengusung tema perubahan, khususnya perubahan ekonomi yang murah dan reformasi hukum. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanye di wilayah Tasikmalaya. Sementara pasangan Anies, yakni Caimin, berkampanye di wilayah Garut, Jawa Barat. Sementara itu, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, hari ini tidak melakukan kampanye. Kendati demikian, Kamis siang, Prabowo berkunjung ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat sebagai Menteri Pertahanan. Kedatangan Prabowo ke PWI untuk berdiskusi dengan para pengurus PWI. Sementara, setelah Rabu kemarin sempat cuti untuk menjalani pemeriksaan di Bawaslu Jakarta Pusat terkait dugaan pelanggaran kampanye, Gibran Rakabuming Raka kembali berdinas sebagai wali kota Surakarta. Dipergoki korbannya, seorang pelaku curanmor panik dan menceburkan diri ke sungai hingga terbawa arus deras. Sementara seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor. Satu pelaku beraksi sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lain menunggu di atas motor sambil memantau lokasi sekitar. Namun, saat pelaku hendak membawa kabur motor curian, aksinya kepergok warga. Pelaku pun melarikan diri dan panik menceburkan diri ke sungai. Akibatnya pelaku terbawa arus sungai yang cukup deras. Hingga saat ini, belum diketahui nasib dari pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang dibawanya. Pihak keamanan di lokasi parkir dan kepolisian dari Polsek Cimanggis belum memberikan informasi terkait kronologi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara di Makassar, pemirsa, polisi menangkap seorang pria pelaku pembobolan rumah mewah. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran pelaku melarikan diri ke atap rumah hingga dikepung oleh warga. Unit Jatantras Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate mengejar dan mengepung pelaku pembobolan rumah mewah di perumahan Jalan Metro Tanjung Bunga, Tambalai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menghindari kejaran polisi, pelaku mencoba bersembunyi di atas atap rumah warga. Setelah dilakukan penyisiran, polisi akhirnya membekuk pelaku yang diketahui bernama Ardi, usia 32 tahun, tengah bersembunyi di atas atap.
Polisi langsung mengevakuasi pelaku dari atap rumah dan langsung membawanya ke mobil patroli untuk menghindari amukan warga yang sudah menunggu. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone Anyus melaporkan. Ruas Kemang Utara 9 dan Kemang Utara Raya lumpuh akibat terendam banjir setinggi 90 cm. Tidak hanya merendam badan jalan, air juga merendam kios-kios usaha warga hingga mengganggu aktivitas warga setempat. Beginilah kondisi banjir di ruas Kemang Utara 9 Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Banjir berendam badan jalan setinggi 50 cm terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air. Salah satu warga mengatakan lokasi ini adalah langganan banjir setiap hujan deras mengguyur ibu kota. Warga pun berharap adalah langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi banjir di lokasi ini. Usaha keganggu nih Bu? Ya iyalah, dari tadi nggak kerja jadinya. Dari tadi nggak kerja? Enggak. Masuk airnya Bu ke toko ya Bu? Bukan toko laundry. Laundry ya? Di sini emang biasa langganan banjir Bu? Iya dulu mah enggak, tapi kalau sekarang ya beginilah kalau hujan. Di ruas Kemang Utara Raya, genangan air setinggi 30 cm yang berasal dari luapan Kali Krukut membuat arus lalu lintas terganggu. Warga dan pengendara yang hendak beraktivitas atau melintas di lokasi diimbau untuk mencari jalan alternatif lain. Selain kawasan Kemang, banjir juga menggenangi ruas Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain hujan deras, banjir juga diakibatkan meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung curah hujan. Akibatnya kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Petugas sarana dan prasarana umum terpaksa menutup jalan tersebut dan mengimbau pengendara mencari alternatif lain. Akibat banjir, membuat lalu lintas dari arah Dharma Wangsa menuju Fatmawati dan Prapanca Raya mengalami kemacetan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sojangbati Anyus melaporkan. Hujan deras yang mengguyur sejak siang hingga sore hari menyebabkan ruas Jalan Raya Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor terendam banjir hingga 80 cm lebih. Sejumlah kendaraan yang mencoba menerobos banjir mogok. Kawasan Cibarengkok, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian 80 cm lebih. Luapan sungai Cibarengkok membuat jembatan terendam hingga tidak terlihat. Puluhan kendaraan sepeda motor yang nekat melintas terjangan banjir, motornya mogok. Begitupun kendaraan roda 4 yang menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir disebabkan pendangkalan luapan air juga akibat sungai Cibarengkok semakin mengecil. Diperparah banyaknya perubahan di wilayah ini tanpa penampungan air hujan. Tahun ini dari tahun kemarin setiap hujan besar pasti meluap airnya. Karena apa? Karena dulunya ini di sana masih banyak sawah-sawah sebelum ada perumahan ya. Developer dirikan perumahan tanpa ada persiapan untuk persiapan reservoir air atau penampungan air hujan. Ya buktinya jadi sekarang meluapnya ke Cibarengkok. Sementara itu warga berharap pemerintah agar segera mengatasi dan mencari solusi memperbaiki jembatan Cibarengkok. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Anyus melaporkan. Ruas Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat amblas sedalam 1,5 meter. Akibat amblasnya jalan, arus kendaraan dari Harmoni menuju Glodok mengalami kemacetan cukup parah. Beginilah kondisi ruas Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat yang ambles. Belum diketahui pasti penyebab amblesnya jalan sedalam 1,5 meter dengan panjang hampir 2 meter. Akibat peristiwa ini, lebar jalan sisi sebelah kiri yang semula 2,5 meter kini menyempit hingga menyisakan kurang dari 2 meter. Imbasnya, terjadi kemacetan panjang dari arah Harmoni menuju Glodok. Selain itu, proyek penggalian pengerjaan relokasi saluran kabel tegangan tinggi atau SKKT 150 kV terdampak proyek MRT terpaksa dihentikan sementara oleh PT PLN. Menurut keterangan warga, amblasnya jalan terjadi sejak Kamis dini hari. Namun beruntung saat terjadi ambles, kendaraan yang melintasi lokasi belum terlalu ramai.
Biasanya tadi pagi dah. Kemarin sih belum kan. Pagi berarti Pak ya? Iya pagi. Pak ada menyebabkan kecelakaan nggak sih Pak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman bikin macet aja. Bikin macet aja. Belum ada keterangan resmi dari PT PLN terkait amblasnya jalan. Namun demikian, sejumlah petugas PLN sudah berada di lokasi untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah kota Yogyakarta pada Kamis sore. Akibatnya kanopi stasiun Tugu Yogyakarta roboh hingga menimpa 5 mobil di area drop zone. Kanopi stasiun Tugu ambruk. Inilah rekaman amatir warga saat hujan deras dan angin kencang melanda kota Yogyakarta dan menyebabkan kanopi stasiun Tugu Yogyakarta roboh hingga menimpa 5 mobil di area drop zone. Tiang penyangga kanopi yang terbuat dari pipa besi bengkok dan patah saat terjadi hujan deras dan angin kencang di sejumlah wilayah kota Yogyakarta. Beruntung, tidak ada korban jiwa dan luka akibat robohnya kanopi. Sementara itu, sejumlah pohon di pinggir jalan Ibu Ruswo Gondomanan juga tumbang menimpa andong wisata. Akibatnya, satu kuda sempat tertimpa pohon dan kusir dievakuasi oleh warga dan petugas ke klinik terdekat. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Tingginya curah hujan memicu tanah longsor dan banjir yang menghantam rumah warga. Akibatnya sejumlah ruas jalan dari dan menuju Kabupaten Kerinci tertimbun dan tergenang banjir hingga melumpuhkan akses transportasi Kerinci menuju Sumatera Barat. Beginilah detik-detik tanah longsor menghantam satu rumah warga di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Jambi. Selain menimpa rumah, longsoran tanah juga menutup jalan nasional di Desa Siulak. Akibatnya akses mobilitas warga terputus total karena timbunan material longsor sekitar 3 meter. 4 unit alat berat milik Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor. Beberapa titik yang tertutup oleh longsoran sudah kita buka, akses jalan sudah mulai terbuka, rumah-rumah yang terendam, perlahan air sudah mulai surut, pengungsian masyarakat pun sudah kita lokalisir, ada di beberapa lokasi. Dapur-dapur umum pun sudah kita sebar. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kerinci, terdapat 75 desa terisolir akibat banjir dan longsor di 11 kecamatan di Kabupaten Kerinci. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior, iNews melaporkan. Seekor ular king cobra dengan panjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran setelah masuk jaring ikan milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. King cobra tersebut selanjutnya akan dilepaskan ke hutan yang jauh dari permukiman. Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor ular king cobra yang masuk jaring ikan di Jalan MS Rubai, Kelurahan Kereng, Bangkirai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 3 meter ini cukup agresif, lantaran melawan saat akan ditangkap dengan alat penjepit. Setengah jam kemudian, king cobra akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. King cobra ini kerap berkeliaran di sekitar permukiman dan tiba-tiba masuk ke dalam perangkap ikan. Ular kobra itu masuk ke dalam perangkap yang tanpa dijebak, dia tidak bisa keluar lagi. Karena pemilik rumah tidak berani bertindak untuk mengeluarkannya, maka dipanggillah tim Rescue Damkar Kota Palangkaraya. Selanjutnya, hewan yang dikenal memiliki bisa mematikan ini akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Partai Perindo makin dicintai masyarakat dengan beragam program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Salah satunya adalah bazar murah dan pengobatan gratis. Partai bernomor urut 16 ini pun didoakan dapat menang pada pemilu 2024 mendatang dan menjadi partai yang memperjuangkan kesejahteraan di Indonesia.
Warga Blok S Kebayoran Baru Jakarta Pusat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di daerah mereka. Mereka dapat memeriksakan kesehatan sekaligus membeli minyak goreng dengan harga Rp5.000 dan beras Rp5.000. Bersyukur banget, sekarang kan lagi susah ya. Maksudnya dapat kayak gini kebantu banget kita sebagai ibu rumah tangga. Oh, mudah-mudahan dia maju terus, Pak, naik gitu calegnya gitu, partainya langsung naik gitu. Ya semoga bisa memajukan Indonesia, bisa menambah makmur rakyat kecil. Bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo, yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Program ini menjadi bentuk komitmen dan kepedulian Partai Perindo dalam memperjuangkan masyarakat. Itulah sebabnya kita sebagai kader-kader dari Partai Perindo kita memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mereka selalu naik kelas, mereka menjadi lebih mapan dan mereka menjadi sejahtera. Ya, harapan saya begini, tolong bantu kami, jadikan kader-kader dari Partai Perindo duduk di Dewan, baik DPR RI maupun di DPRD DKI sebagai wakil rakyat. Saya akan pastikan bahwa mereka bekerja untuk perjuangkan kesejahteraan rakyat yang membutuhkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memastikan Partai Perindo akan berjuang untuk mewujudkan Indonesia sejahtera bersama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengapresiasi program CSR yang dijalankan berbagai institusi yang mengacu dari program Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, CFCD menggelar Indonesia CSR Awards dan Indonesia CDGS Awards 2023 di Jakarta. Dalam ajang Indonesia CDGS Awards 2023, MNC Group melalui MNC Peduli berhasil meraih 5 penghargaan atas kontribusi dalam program pembangunan berkelanjutan. Corporate Forum for CSR Development CFCD kembali menyelenggarakan Anugerah Indonesia CSR Award dan Indonesia SDGs Award 2023. Ajang ini menjadi apresiasi kepada institusi atau perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs 2030 di Indonesia. Secara nasional kita ingin memberikan semangat kepada seluruh korporasi yang telah berkontribusi banyak di dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita patut memberikan apresiasi. Tujuan yang pertama memang merangsang atau mendorong berbagai perusahaan ataupun lembaga untuk menerapkan praktek-praktek tanggung jawab sosial dengan baik berbasis ISO 26000. Dalam ajang apresiasi ini, CFCD memberikan penilaian dari berbagai kategori, baik dari sisi kelembagaan maupun perorangan. MNC Group melalui MNC Peduli berhasil meraih penghargaan The Most Committed Corporate to SDGs untuk 5 program, yakni Generasi Sehat Bebas Stunting, Zero Office Waste, MNC Peduli Hijaukan Indonesia, MNC Peduli Kesetaraan Gender, dan MNC Peduli Kesehatan Indonesia. MNC Peduli dinilai mampu berkontribusi dalam mendukung program Sustainable Development Goals di Indonesia lewat program CSR-nya. Ini merupakan suatu dorongan bagi kami untuk melakukan hal yang sama dan berkelanjutan di kemudian hari, sehingga ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan tentunya masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan yang dicanangkan oleh CFCD ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif serta kontribusi berbagai institusi termasuk perusahaan dalam menjalankan aktivitas dalam mencapai program SDGs. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Berlibur ke Gili Trawangan menyempatkan bermain sapuing di Laut Indah di Pulau Lombok NTB. Butuh teknik khusus agar terampil menyelam sambil ditarik bot. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Radikers, Lombok selalu mendapat tempat spesial di hati gua. Nah, banyak cara untuk menikmati keindahan Lombok khusus di 3 gilinya nih, Dek. Lu mau ngajak gua main apaan nih, Bern? Ya, buat gue sih ini menggelitik doang. Pokoknya lo ikutin aja tips dan trik dari guide-nya. Tadi ini
papanya kita lihat di sini. Cara pegangnya begini, taruh 2 tangan di sini, di papanya 2 tangannya di sini. Terus hentangkan papanya begini. Terus jadikan tangan kita itu fleksibel dengan papanya, jangan terlalu kaku. Oke, mesin aja Shay. Gue udah gak sabar nih, nunjukin aksi-aksi gue dalam air. Ya slow burn, gue kan masih adaptasi. Tradikers, dengan papan sabung ini kita benar-benar memegang kendali atas posisi badan kita. Aman deh. Aman Burn, ternyata nggak sesulit yang gue bayangin Tradikers. Nah, lu lihat nih aksi spinning gue. Gue jabanin Burn. Ha, mantap. Lah, papan gue kenapa nih? Waduh, gue kelepas. Stop perahunya. Wah, kenapa Burn? Gara-gara kebaikan aksi, papan gue kelilit tali, jadi lepas kendali Tradikers. Tapi aman sudah. Gue mau coba lagi beberapa gaya Tradikers. Yang paling keren nih, sleep time, gaya santuy. Wih, asik. Santai kayak di pantai Tradikers. Satu lagi nih yang paling susah, stand up in the board. Gue harus ngelakuin beberapa percobaan baru gue berhasil bisa. Nah, biar tambah seru, gimana kalau kita tandem deh? Boleh tuh Burn, hajar. Gaya tandem gini membuat tingkat kesulitan bertambah 2 kali lipat Tradikers. Gue sama Ade harus koordinasi kapan masuk ke air dan kapan harus melakukan gaya di dalam air. Tradikers, seru banget. Asli. Jadi di bawah tadi, gue ngelihat banyak biota laut. Kayak karang yang warna-warni dan ikan-ikannya juga banyak. Yoi, lu gimana deh? Gue seru banget. Gue nyobain spring dan segala macam. Yoi, jadi bisa beberapa tip. Tadi gue sempat duduk, berdiri, muter-muter. Yoi, lo? Sama. Seru. Pengalaman pertama gimana? Seru, mau coba lagi. Gak bakalan kapok? Gak. Udah, kita bikin kita nyetrem banyak. Tanpa batak.